Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahuda amma ba'du. Para pemirsa Pelita Hati Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan panjang umur, sehingganya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh barakah, yang penuh rahmat, yang penuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Pelita Hati Ramadan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga yang diidam-idamkan oleh semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga tempat kenikmatan, surga tempat Allah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Tentulah surga ini adalah tempat yang diidamkan oleh semua makhluknya Allah, karena tempat dipenuhi dengan nikmatnya Allah. Tetapi para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa surga itu juga berhak memilih orang-orang yang menempatinya. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita di dalam sebuah hadis tentang orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis itu Rasul mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu, ingin ditempati, ingin dinikmati oleh 4 golongan manusia. Para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati Allah, tentunya kita berharap kita termasuk di salah satu dari 4 golongan yang dirindukan, yang diharapkan surga kita menempatinya. Yang pertama adalah talil Quran, adalah orang yang suka senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran, di saat kita membaca Al-Quran di luar Ramadan, bernilai pahala sunnah. Namun ketahuilah, saat bulan Ramadan, Al-Quran yang kita baca akan bernilai pahala wajib di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang baca Quran. Sehingganya bagaimana kita, kalau kita sering mendengar sejarah orang-orang soleh seperti Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Quran di siang hari 1 kali di dalam salat sunatnya, kemudian malam hari 1 kali khatam di dalam salat sunatnya. Jadi kalau 1 bulan itu genap 30, maka seperti mereka, Imam Syafi'i menghatamkan Quran selama bulan Ramadan 30 kali siang khatam, 30 kali khatam di malam hari. Itu mereka khatamkan di dalam sholat, belum yang mereka khatamkan di dalam duduk dan baca tadarusnya. Para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, kita tidak mungkin bisa seperti mereka, karena lemahnya iman dan mereka adalah orang khusus. Tetapi ingatlah, para kaum salihin mereka mengatakan, tasyabbah bi ahlil khair fa illam takun mislahum fakun min muhibbihim.
Kalau kita tidak bisa sama dengan mereka, maka jadilah kita pecinta mereka, pecinta Imam Syafi'i yang suka menghatamkan Quran, pecinta Sayyidah Rabiatul Adawiyah, Zahrah Nafisah, yang mereka selalu hidupnya menghatamkan Al-Quran. Kalau cinta itu perlu bukti, tidak cukup kita mengata. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Kalau kita tidak bisa khatam sebanyak mereka, paling tidak Ramadan ini kita bisa khatam paling tidak satu kali khatam dalam sebulan. Kalau tidak bisa, paling tidak kita gunakan waktu keseharian kita. Jangan kita lalai daripada membaca Al-Quran. Karena orang yang ingin masuk surga merindukan orang yang baca Quran. Syarat ingin masuk surga harus baca Quran. Dan Quran ini adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran pula kita akan menemukan ketenangan. Dan baca Quran pula adalah salah satu obat hati. Sehingga dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, aku heran dengan orang yang punya banyak masalah. Dia kesana kemari mengumbar-ngumbar masalahnya, ingin mencari solusi dan dia tidak menemukan solusinya. Bahkan para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati Allah, zaman sekarang kita kalau punya masalah kita umbar di media sosial, yang mereka itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kita. Mungkin boleh jadi mereka akan mentertawakan kita, tetapi ketahuilah para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati Allah, masalah kita akan terjawab, masalah kita akan selesai, kata Habib Ali Habsyi, kalau di samping kita ada Quran dan kita akan membacanya. Karena Al-Quran, ma faradna fil Quran min kitab, ma faradna min, tidaklah Allah meninggalkan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang tidak terjawab. Maka bacalah Al-Quran, dan juga Al-Quran adalah, orang yang baca Quran adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ini orang yang dirindukan surga. Wahai para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang ini berada di Ramadan ini. Menjaga lisan ini sangat penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih-lebih lagi untuk menyelamatkan pahala puasa kita. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, yang sering kita dengar dari ulama-ulama, guru-guru kita, di mana Rasul mengatakan khamsun yufattiran as-saima, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa kita mungkin sah secara syariat. Secara syariat kita tidak dituntut lagi untuk mengqada puasa kita. Namun yang dikhawatirkan puasa itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita telah membatalkan pahalanya. Di mana Rasul mengatakan 5 perkara yang membatalkan pahala puasa itu, Bapak Ibu, para pemirsa Pelita Hati yang dirahmati Allah, 5 perkara itu, 4 perkaranya dihasilkan dari lisan yang tidak terjaga. Rasul mengatakan yang membatalkan pahala puasa adalah al-kadzbu, berdusta, an-namimatu, adu domba, al-ghibatu, kita mencela, menggibah saudara kita. Kemudian yang keempat adalah syahadatul yaminah, saksi palsu. Kita berdagang, kadang-kadang kita berdusta, kita bersaksi, sehingganya hilanglah pahala puasa kita. Kita bercerita asik nongkrong dengan teman kita, kadang-kadang kita membawa cerita-cerita bohong, yang itu menyebabkan hilang pahala puasa kita. Kita duduk dengan, kadang-kadang kita tidak sadar di penghujung waktu kita ngabuburit menunggu waktu berbuka, kita menggibah, mencela saudara kita, yang akhirnya hilanglah pahala puasa kita. Kemudian mungkin yang muda-muda, kita jalan sore-sore, kita melihat sesuatu yang diharamkan, melihat aurat yang kita tidak boleh kita melihat aurat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akan menghilangkan pahala puasa. 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa, 4 diantaranya disebabkan oleh lisan, 1 disebabkan oleh mata.
Oleh karena itu, para pemirsa Berita Hati yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang baca Quran. Kita manfaatkan waktu kita untuk baca Quran di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian kita pelihara lisan kita. Bahkan Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang merasa mengaku beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, yang bijak, yang bagus-bagus, atau kalau tidak bisa lebih baik kita diam, apalagi di bulan Ramadan, untuk menyelamatkan pahala puasa kita. Demikian para pemirsa Berita Hati yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya buat kita semua agar kita bisa membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan tahun ini, dan kita menjaga lisan kita sehingganya pahala puasa kita dapatkan nanti di akhirat, dan kita tergolong hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.